Ini adalah mendengarkan dan mengambil ilmu daripada Bapak Ustaz Muhammad Syauqi MZ. Beliau ini adalah putra dari pada guru kita Bapak Ustaz Haji Zainuddin MZ. Kita kirim Fatihah untuk beliau. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan kami sekali lagi menyampaikan selamat datang di Pontianak Ustaz. Mudah-mudahan betah di Pontianak. Karena ada ucapan dari orang-orang Pontianak atau orang Pontianak, air Anda deras. Harusnya banyak batang lintang tegam, banyak-banyak orang yang datang ke Pontianak, insya Allah akan lupa pulang. Mudah-mudahan beliau lupa pulang. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk sehingga waktu sebelum kita mendengarkan tausiah dari Bapak Ustaz, terlebih dahulu mohon kesediaan Bapak Ketua Masjid menyampaikan sambutan kepada beliau. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ihsani wa syukru ala ni'matihi wa salatu wassalamu ala rasulih wa sahbihi wa salli ala nabiyina wa sayyidina wa awliya wa qudra hajjal lisan sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam ala nabiyyina Hadirin hadirat yang berbahagia, berkhusus Bapak Ustaz Kiai Haji Muhammad Syauqi yang hadir, Muhammad Zainuddin MZ yang tadi telah kita lakukan bersama, memang betul bahwa buah itu tidak akan datang jauh-jauh. Itu memakai haji MZ ulama kondang, katanya ulama kondang sejuta umat. Alhamdulillah, walaupun Kiai Haji Muhammad Zainuddin sebelum beliau meninggal dunia belum pernah datang ke masjid ini dalam rangka yang lain-lainnya. Ketika beliau datang, maka pada hari ini kita akan mendengarkan anak beliau sendiri, Kiai Haji Muhammad Syauqi MZ. Semoga apa yang beliau sampaikan pada subuh ini kita laksanakan dengan sebaik-baiknya demi kepentingan kita bersama, masyarakat kita, dan untuk khususnya bagi negara kita yang tercinta ini. Kita harapkan apa yang beliau sampaikan semoga mendapat perubahan di dalam kehidupan kita, bagi kita berbangsa dan bernegara. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib sesuatu kaum kecuali mereka itu merubah dulu dirinya sendiri untuk perubahan yang itu. Masya Allah. Terima kasih kami sampaikan kepada pengajian ataupun Yayasan Menjalan Mubarakan yang menghadirkan Al-Ustaz pada subuh ini dan subuh yang ke tanggal 22 ini, dan sebelumnya juga telah beberapa masjid beliau lakukan dan selanjutnya akan berputar ke masjid-masjid yang telah dilakukan. Ini saja yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian, dan perlu kami beritahukan bahwa masjid ini adalah masjid kedua daripada Masjid Sultan Pontianak. Inilah kami sudah melakukan renovasi. Inilah keadaannya. Dan jamaah ini yang aktif di dalam kita berjamaah di sini, dan ditambah dengan jamaah-jamaah lain dalam, dan yang kami sudah
ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah amin. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz yang menyampaikan. Selanjutnya kita dengarkan pengantar dari tim komunitas Riau Indonesia mengaji. Pada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Bersalawat kepada Nabi Allah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayah bunda sekalian yang sama-sama kita muliakan, tuan guru kita Kiai Haji Muhammad Syauqi Alizad yang alhamdulillah sudah berkesempatan hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan beliau mudah-mudahan Allah memanjangkan umur beliau dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita muliakan Ketua DKM Masjid Asy-Syakirin Bapak Ja'far Haji Ali SHI dan segenap pengurus lainnya dan seluruh para alim ulama, ustaz-ustazah cerdik pandai. Mudah-mudahan Allah panjangkan juga umur tuan guru kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sama-sama kita hormati seluruh perangkat desa ataupun yang menghadiri pada acara kali ini, dan terkhusus kepada ayahanda kami Bapak Nur Hasan sebagai salah satu pembina di Masjid Kapal Munzalan. Perkenalkan kami dari Lembaga Komunitas Riau Indonesia Mengaji. Lembaga ini berfokus di bidang wakaf Al-Quran, dan kami bercita-cita untuk mewakafkan 1 juta Al-Quran di setiap satu provinsi yang ada di Indonesia. Mengapa hal demikian kami lakukan? Karena saat ini Indonesia sedang mengalami yang namanya krisis mushaf Al-Quran. Dari data yang kami dapatkan dari tuan guru kita, dari pembina kami, almarhum Ustaz Tengku Zulkarnain, bahwasanya Al-Quran yang berhasil dicetak dari awal kemerdekaan sampai saat sekarang ini itu hanya kurang lebih sekitar 53 juta eksemplar. Akan tetapi masyarakat muslim di Indonesia saat ini sudah tembus di angka kurang lebih 230 juta jiwa. Begitu besar ketimpangan ini antara yang sudah memiliki Al-Quran dan yang belum memiliki Al-Quran. Kalau kita yang berada di kota-kota besar seperti contoh di Pontianak ini tidak akan pernah bisa merasakannya. Akan tetapi saudara-saudara kita di daerah-daerah terpencil yang akan bisa merasakannya. Jangankan mushaf Al-Quran, mushaf Yasin pun atau bahkan Iqra pun belum tentu mereka punya. Dan alhamdulillah semenjak komunitas Riau Indonesia ini mengaji, semenjak komunitas Riau Indonesia ini berjalan, alhamdulillah kita sudah mampu membagikan kurang lebih ribuan Al-Quran setiap bulannya di semua provinsi yang kita masuki. Dan alhamdulillah lembaga ini langsung dibina oleh ulama-ulama nasional kita seperti Ayahanda Habib Ahmad Al-Habsyi, yang kedua Ayahanda Ustadz Almarhum Tengku Zulkarnain, yang ketiga Ayahanda Ustadz Oren atau Ustadz Nabilas Nazar, dan selanjutnya Ayahanda Syekh Muhammad Jabir, yang selanjutnya Ayahanda Kiai Haji Muhammad Syauqi Alizad. Dan berkat dari pembina-pembina inilah komunitas Riau Indonesia Mengaji saat ini sudah mampu melebarkan sayapnya di hampir di semua provinsi yang ada di Indonesia. Salah satunya di Kalimantan Barat ini. Dan alhamdulillah di setiap provinsi yang kita masuki kita sudah mampu membagikan Al-Quran, ribuan Al-Quran setiap bulannya. Dan untuk di Kalimantan Barat ini adalah kali pertama roadshow kita, dan alhamdulillah untuk
di awal ini kita sudah mampu membagikan kurang lebih 2000 Al-Quran, dan kita bekerja sama langsung dengan Bapak Haji Nur Hasan. Mohon doanya ayah bunda sekalian agar kami tetap selalu istiqomah. Untuk ayah bunda sekalian lebih mengenal kami akan memutarkan sedikit video dokumentasi yang mana ini adalah sedikit dokumentasi perjalanan dakwah kami, dan nanti di sela-sela pemutaran video akan ada tim kami yang menjalankan infak berjalan yang gunanya untuk membantu perjalanan dakwah bersama Tuan Guru. Kepada tim kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dimanapun berada, bapak ibu, ayah bunda yang dimuliakan Allah. Kami dari komunitas Riau Mengaji. Komunitas Riau Mengaji ini adalah gerakan dakwah yang bergerak khusus pada program wakaf 1 juta Al-Quran dan pembinaan. Gerakan ini dibina langsung oleh Majelis Ulama Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ilyas Rusdi MA/MBN, dan juga Ayahanda Kiai Haji Tengku Zulkarnain. Untuk di Al-Quran kita dibina langsung oleh guru kita Syekh Muhammad Ali Jaber. 1 tahun ini kami fokus untuk memberantas buta aksara di Riau dan juga di seluruh Indonesia, insya Allah. Dan alhamdulillah dalam 1 tahun perjalanan dakwah kami ini bersama para guru, saat ini kita rutin membagikan ribuan Quran setiap bulannya untuk membina maghrib mengajar saudara empu, membina mualaf, desa-desa pinggiran, dan juga suku-suku terasing di daerah-daerah dari Solir. Kami ucapkan ribuan terima kasih kepada guru-guru kami yang telah membantu dakwah ini, terkhusus kepada ayah bunda, bapak ibu kaum muslimin, para donatur yang sudah mempercayakan wakaf Quran kepada komunitas Riau. Insya Allah komitmen kami akan kami sampaikan kepada tangan-tangan yang amanah, di mana Quran ini akan dibaca setiap hari, dan insya Allah akan menjadi amal jariah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Tujuannya adalah untuk menghidupkan masyarakat, karena Al-Quran adalah ruh. Apabila ruh adalah yang menghidupkan badan, maka Al-Quran adalah yang akan membangun kehidupan. Tanpa Al-Quran adalah kematian. Saya Hashim kagum ketika berjumpa dengan seorang anak muda yang menamakan dirinya komunitas Riau Mengaji. Tidak hanya di Riau, Sumatera, bahkan di setiap kota yang ada di Indonesia. Mereka berjuang mengajak kita untuk masuk ke surga bersama-sama. Inilah namanya ahli manfaat. Tidak pernah ingin masuk surga sendirian, berusaha mengajak saudara-saudaranya untuk berkumpul berjamaah di dalam surga. Ahli ibadah hanya ingin masuk surga sendirian. Boleh dilihat ketika ibadah mereka sendiri-sendiri. Makanya amalkan apa yang diajarkan Nabi. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang membawa manfaat untuk semuanya. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Ambil peran. Kita baca agama Allah, bicara Quran, bicara agama Allah. Subhanallah, di setiap tempat, setiap masa, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan, mempersiapkan siapa yang selalu berkhidmat Al-Quran, selalu mensyiarkan Al-Quran. Komunitas Riau Mengaji, anak-anak muda
berjuang dalam program wakaf 1 juta Al-Quran. Mari kita sama-sama gabung khidmat Al-Quran, syiarkan Al-Quran di Riau bahkan di seluruh Indonesia. Saudara, siapa saja di antara kita yang muliakan Al-Quran, Allah akan muliakan dia dunia dan akhirat. Alhamdulillah sekarang saya sedang berada di Riau di Pekanbaru. Saya berjumpa dengan sebuah komunitas yang luar biasa. Komunitas Riau Mengaji. Apa yang mereka buat? Memikirkan bagaimana Al-Quran tersebar di seluruh umat Islam di seluruh Riau khususnya. Mari kita berjuang bersama komunitas Riau Mengaji dalam memberantas buta aksara Al-Quran dalam program wakaf 1 juta Al-Quran dan pembinaan khususnya di Provinsi Riau, umumnya di Indonesia. Sejak Indonesia merdeka sampai sekarang, usaha di Indonesia yang dicetak hanya sebesar 52 juta eksemplar. Artinya dari 230 juta rakyat Indonesia yang Islam, ada ratusan juta yang tidak pernah melihat dan mempunyai Al-Quran. Komunitas yang mengaji telah mencetak satu mushaf Al-Quran yang indah disebut mushaf Al-Quran seperti ini bentuknya. Saya tentu sudah menghimbau kepada semua kita agar kita berpartisipasi mencetak satu mushaf Al-Quran ini 100.000 rupiah sambil memberikan donasi untuk mengaji atau tunjangan dari guru-guru di wilayah terpencil yang mengajarkan Al-Quran. Baik ya Bunda, itulah tadi sedikit dokumentasi tentang perjalanan dakwah kami. Untuk ayah bunda yang lebih ingin mengenal kami, silahkan dikunjungi di Facebook, Instagram, di YouTube, di @komunitas Riau Indonesia Mengaji. Dan nanti di sesi akhir acara setelah kita ceramah, kami ingin mengajak ayah bunda semuanya untuk bersama-sama dengan kami membantu agama Allah dengan cara berwakaf komitmen, yang mana ayah bunda bisa berwakaf Al-Quran pada pagi hari ini tanpa harus membayarkan pada pagi hari ini. Bisa dibayarkan besok, lusa, atau bahkan 1 minggu setelah acara kita pada pagi hari ini. Dan untuk selanjutnya, waktu yang sangat kita tunggu-tunggu, waktu selapang-lapangnya akan kita langsung berikan kepada Tuan Guru kita. Kepada Tuan Guru kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Hadratul mukarramun, para alim ulama, para habaib, para masyayikh, para asatiz dan ustazah, para hujjaj, para sepuh dan bini sepuh, wabil khusus Imam Rawatib Masjid Asy-Syakirin dan Ketua Masjid Asy-Syakirin Al-Mukarram Abuya Muhammad Ja'far. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia guru-guru kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kepemudaan, tokoh-tokoh adat, wabil khusus Ketua Tim Perjalanan Riau Indonesia, Komunitas Riau Indonesia Mengaji, Al-Mukarram Ustaz Hendri, keluarga besar
besar dari Al-Munzalan Mukarram Bapak Haji Nur Hasan, Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kita duduk dan berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka kajian subuh Masjid Asy-Syakirin yang disertai wakaf Al-Quran sebanyak 1 juta mushaf oleh komunitas Riau Indonesia Mengaji. Jadi Bapak Ibu, kami sengaja datang ke tempat mulia ini untuk mencari para muwakif-muwakif yang ingin menginfakkan hartanya atau mewakafkan hartanya di jalan Allah berupa Al-Quran. Mudah-mudahan di Asy-Syakirin ini jamaah banyak yang mau ikut berdonasi dalam rangka wakaf Al-Quran. Amin ya rabbal. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat yang berbahagia, pada kajian pagi hari ini saya hanya ingin menukil sebuah kisah yang diambil dari kitab Nasaihul Ibad. Ketika satu hari Al-Imam Al-Faqih Abu Laith, atau yang dalam kitab tertulis Syekh Ibrahim bin Adham, atau yang biasa kita dengar di Pontianak ini dengan nama Imam Hasan Al-Basri, ketika beliau lagi enak-enak berjalan di satu pasar, beliau dihadang oleh beberapa jamaah. Assalamualaikum Imam. Waalaikumsalam Pak. Ada apa? Kami nak tanya Imam. Mau tanya apa? Kenapa si Imam sampai sekarang ini doa-doa kami ini belum didengar sama Allah? Sampai sekarang permintaan kami belum dijawab sama Allah. Permohonan kami belum dikabul sama Allah. Padahal kami di sini Imam untuk melakukan sholat, walaupun di akhir waktu kami usahakan untuk sholat 5 waktu. Sedekah sekecil-kecilnya 5.000 setiap Jumat kami titip di masjid-masjid setiap kali sholat Jumat. Sama yatim, walaupun rame-rame, tapi kami selalu ikutan santunan yatim di setiap bulan Muharram Imam. Begitu banyak Imam perbuatan baik yang kami lakukan, tapi kok kami merasa kenapa sampai sekarang ini doa-doa kami ini belum didengar sama Allah Imam? Bukankah Allah sudah berjanji dalam Al-Quran Imam, Ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku maka niscaya aku kabulkan permohonanmu. Tapi kenapa Imam kami merasa sampai sekarang ini doa kami belum dijawab sama Allah? Apa mungkin Imam ayat Qur'annya yang salah, tapi bukankah Allah Maha benar? Atau mungkin Allah lagi terlalu sibuk sampai doa kita masuk waiting list. Ya haji masuk waiting list. Bapak Ibu, bukankah pertanyaan ini juga terkadang pernah menghampiri kita? Kita berpikir kita rajin ibadah, tapi kenapa doa-doa kita ini belum didengar sama Allah? Kemalangan apa yang paling malang selain doa yang belum dijawab sama Allah? Mendengarkan pertanyaan tersebut, Imam Hasan Al-Basri tersenyum. Beliau berkata, para jamaah sholat subuh Masjid Asy-Syakirin, ya Imam, apakah kita tahu yang menyebabkan sampai sekarang doa-doa kita belum didengar sama Allah? Iya kita melakukan sholat, iya kita keluarkan sedekah, iya kita santuni itu anak-anak yatim, iya kita banyak melakukan perbuatan baik di tempat kita ini. Tapi tahukah kita kenapa sampai sekarang ini doa-doa kita belum dijawab sama Allah? Tidak tahu Imam, makanya kami tanya.
Yang menyebabkan sampai sekarang doa kita belum dijawab sama Allah, kata beliau, itu dikarenakan hati kita di Pontianak ini sudah mati, Pak. Dari hati yang mati, bagaimana sebelum doa itu bisa sampai ke hadirat Allah Azza wa Jalla? Lalu apa Imam sesungguhnya yang menyebabkan hati kita mati ini? Mengambil keberkahan dari tempat mulia ini, saya hanya ingin menukil beberapa dari sekian banyak jawaban beliau. Pertama, yang menyebabkan hati kita mati menurut Imam Hasan Al-Basri apa di Pontianak ini, Pak? Pertama, wa taquluna rizqan minallah wa la tashkurulah. Kita nikmatin itu Pak rezeki-rezeki yang Allah berikan kepada kita setiap saat. Wala tashkurulah, tapi kita sering lupa untuk bersyukur atas apa-apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Ini yang menyebabkan hati kita mati sampai doa rasanya lama dijawabnya sama Allah. Ayo, kalau kita mau jujur, bukankah kedengarannya sepele, Pak? Kurang bersyukur kepada Allah. Saya punya orang tua dulu pernah mengajarkan begini. Rahmatul Abrar Zainuddin NZ. Saya yakin Bapak Ibu masih ingat ketika beliau ngajarin begini di salah satu ceramah beliau. Ada dua amal, di mana dua amal ini nilai pahala sama timbangan dosa Allah udah kasih tahu. Tapi kalau kita mau jujur, kita sering terjebak dalam mengecilkan amalia ini. Padahal di dua amal ini nilai pahala sama timbangan dosa Allah udah kasih tahu, Pak. Tapi Bu, kita sering terjebak Bu di dua amal ini, menyepelekan dua amal ini. Maaf sekali, maaf Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mau jujur, berapa banyak dari kita, termasuk saya Pak, termasuk saya pastinya, ibadah saya ini masih sebatas takut neraka, ingin masuk surga. Betul? Belum sampai ibadah saya ini sampai pada tahapan apakah dengan ibadah yang saya lakukan ini Allah ridho atau tidak. Betapa ibadah kita ini ibadah masih hitung-hitungan kepada Allah. Padahal Allah tidak pernah menghitung nikmatnya yang Allah berikan kepada kita. Tapi justru kita sering kurang bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Tapi baiklah, orang tua saya mengajarkan ada dua amal yang nilai pahala sama timbangan dosa Allah tidak pernah kasih tahu. Tapi kita di Pontianak sering menyepelekan dua amal ini. Apa? Pertama, amalia puasa. Betapa Allah tidak pernah kasih tahu Pak seberapa besar amal puasa ini. Silakan Bapak buka kitab fikih setebal apapun. Silakan Ibu tanya sama guru yang paling alim sekalipun bab pahala puasa. Insya Allah nggak akan ketemu. Kenapa? Allah hanya berfirman dalam hadis qudsi, Asyamu li wa ana azibin. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Kira-kira ada nggak Allah bicarakan timbangan pahala di sini? Nggak ada. Kalau ibadah-ibadah lain Allah kasih tahu timbangannya, Pak. Maaf, sholat berjamaah, sholat subuh berjamaah dalam hadis baginda Nabi, orang yang melakukan sholat isya berjamaah itu mereka akan mendapat kebaikan laksana mendirikan sholat setengah malam penuh. Tapi orang yang melakukan subuh berjamaah mereka akan mendapatkan kebaikan satu malam penuh ibadah kepada Allah. Makanya mau. Bahkan sholat berjamaah pahalanya dijelaskan 27 kali lebih baik daripada sholat sendiri. Iya kan?
Makanya mau Pak kita pagi-pagi datang ke Asyakirin untuk menghidupkan sholat berjamaah. Kenapa? Pahalanya jelas. Sedekah, mau kita sedekah. Kenapa? Sedekah pahalanya jelas. Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat satu kebaikan, Allah akan lipat gandakan 10 kali lipat. 1 berbalas 10. Makanya mau kita sedekah. Ada teman saya orang sekular Pak. Ketika saya ngomong tentang pahala sedekah, mereka nyaut. Oke, kenapa Pak? Kok Allah pelit sekali ya Sogi? Saya bilang, kok Bapak bisa bilang Allah ini pelit? Itu sedekah cuma dibalasnya 10. Bukankah Allah itu maha kaya Sogi? Kok cuma dibalas 10? Oh, permasalahannya itu toh. Saya bilang Pak, Allah itu saya bilang maha mengetahui kadar keimanan makhluknya. Ayo kalau kita mau jujur Pak, model keimanan kita pada umumnya nih Pak, termasuk saya, itu keimanannya modelnya model pedagang Pak. Gimana model pedagang? Ketika ngeluarin sedekah, kali-kali aja untung. Nah, itu modelnya itu Pak. Makanya Allah cuma kasih 10 Pak. Sesuai zonder calo. Jatah calo kan 10%. Gimana ya? Sesuai. Tapi kalau kita mau belajar dari baginda Nabi, saya bilang satu kebaikan Allah akan gandakan mi'ata marrah, 100 kali lipat. Kalau 100 kita masih kurang juga, belajar dari Sayyidina Utsman bin Affan, di mana satu kebaikan Allah akan lipat gandakan alfu marrah, 1000 kali lipat. Kalau 1000 kita masih kurang Pak, tenang Pak. Masih ada bonus yang Allah akan kasih kepada kita. Apa bonusnya? Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan nambahkan kepada siapa saja yang dikehendaki. Kenapa sih kita masih takut untuk berbuat kebaikan Pak? Kenapa sih kita masih ragu untuk mengeluarkan harta kita di jalan Allah? Harta yang kita keluarkan di jalan Allah itu nanti yang akan menjadi penerang lubang kubur kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat yang berbahagia, tuh sedekah. Jelas pahalanya. Makanya mau kita bersedekah. Iya kan? Santuni anak-anak yatim. Pahalanya pun jelas. Apa pahala santuni yatim itu Pak? Dalam hadis baginda Nabi menceritakan ana wa kafilul yatama kahatain. Aku dan penyayang anak-anak yatim seperti 2 jari ini nanti di dalam surga. Bareng tidak pernah misah. Siapa yang tidak ingin dengan baginda Rasul nanti di surga? Makanya mau tuh Pak kita santuni yatim, kita sayang itu janda-janda tua. Janda muda sih nggak usah Pak, sudah banyak dewan penyayangnya dia Pak. Jelas itu pahalanya santunnya. Haji, ya Allah apalagi haji Pak. Apa pahala haji mabrur itu? Laisa jazaa'un illal jannah. Tidak ada pahala haji mabrur balasannya kecuali surga. Makanya mau tuh Pak, kita antri tuh untuk berangkat haji sekian tahun. Sabar kita. Yang tahun ini juga katanya juga nggak dilakukan ibadah haji, tapi kita masih sabar tuh. Kenapa? Karena pahalanya jelas Pak, surga balasannya. Iya kan? Tapi puasa Allah udah kasih tahu seberapa besar pahala puasa. Makanya berapa banyak kita di Pontianak ini Pak, ketika melakukan puasa kemarin kita melakukan puasa, itu sudah dibaca sama baginda Nabi lebih dari 14 abad yang lalu. Apa sabda beliau? Kam min so'imin. Berapa banyak nanti umatku yang ketika melakukan puasa tidak lebih hanya sebatas menahan ju' wal atas, menahan lapar dan hausnya saja. Artinya apa Bu?
Artinya apa? Puasa sih puasa, tapi ngomongin tetangga jalan terus. Di Jakarta, ini saya cerita di Jakarta, bukan di Pontianak. Di sini sih insya Allah sama. Makanya ulama sepakat mengkategorikan ibadah puasa ini sebagai ibadah sirriyah, ibadah rahasia. Kenapa? Ya karena rahasia ini artinya cuma kita saja sama Allah yang tahu. Beda dengan ibadah-ibadah lain. Kalau ibadah-ibadah lain, ibadah zahiriyah, ibadah yang kelihatan. Ibadah yang kelihatan efek sampingnya apa? Mudah sekali terkena penyakit riya. Tuh kalau ibadah yang kelihatan tuh Pak. Sholat karena kelihatan mudah terkena penyakit riya. Mumpung saya jadi imam, yang di belakang juga ada, saya punya calon mertua, maka bacaan saya panjang-panjangilah nanti dalam sholat. Habis Fatihah di rakaat pertama umpama Ali Imran, yang kedua umpama Al-Maidah. Kenapa? Sombong. Sedekah. Mumpung ada kamera, sedekah saya gede-gedein siapa tahu saya bisa masuk TV, walaupun cuma CCTV lumayan lah. Sombong. Ya. Dan ibadah zahiriyah Pak, ibadah zahiriyah tapi puasa karena cuma kita sama Allah, apa yang kita sombongin? Ya kan? Karena cuma kita saja sama Allah yang tahu kita puasa apa tidak. Apa yang mau kita sombongin sih dari puasa itu? Dia bilang, kalau ibadah zahiriyah, ibadah yang kelihatan, orang bisa nilai Pak. Tapi puasa orang nggak akan bisa nilai. Sholat, orang bisa nilai sholat. Teman kita sholatnya bagus ya. Apa tahu kelihatan dari bacaan dan gerakan sholatnya. Tuh, orang bisa nilai. Kawan kita itu sedekahnya berani ya. Kau bisa tahu kelihatan dari jumlah yang dikeluarinya. Orang bisa tahu. Rasanya teman kita hajinya mabrur tuh. Kau bisa paham kelihatan dari tingkah lakunya selesai pulang sholat, pulang haji. Orang bisa nilai Pak. Tapi puasa siapa yang berani nilai orang? Iya kan? Benar kan? Nggak ada orang nilai puasa. Teman kita puasanya mantep ya. Kok bisa tahu? Meludah terus. Nggak ada Pak. Takaran orang mantep puasa itu dengan meludah Pak. Dan puasa karena ibadah sirriyah, kalau kita mau berpikir, bukankah kita dikasih akal untuk berpikir? Betul. Ibadah karena ibadah rahasia, maka ibadah puasa itu mengembalikan lagi tingkat keyakinan kita kepada Allah. Contoh. Ketika puasa Ramadan kemarin, kan kita pada sholat zuhur ya. Sholatnya? Sholat. Yang sholat. Iya yang sholat. Yang enggak mau tidur. Baik. Sebelum sholat kan kita wudhu. Ya kan? Saat wudhu itu kan ada yang bagian ke kumur. Betul? Baik. Saat umpama kita ke kumur Pak, kita korupsi air, sedikit aja air kita minum Pak. Saya yakin jangankan Pak Polisi, jangankan petugas KPK, temen wudhu sebelah juga nggak bakal tahu kita korupsi. Iya kan? Tapi kenapa hal itu tidak mau kita lakukan saat itu? Malu kepada Allah. Itu loh esensi ibadah sesungguhnya. Karena tidak ada timbangan pahala, kita sering menyepelekan ibadah puasa kemarin. Saya punya contoh, pakai contoh saja lah. Begini, umpama satu hari orang tua saya telepon, setiap hari telepon saya, Sauki, iya Bu ya, mulai besok kamu kerja ya, ikut saya ya di Masjid Asyakirin. Oh baik Bu ya. Gaji kamu 1 bulan saya kasih 1,5 juta. Oh siap Bu ya.
belum kerja pun hati saya tenang. Kenapa? Sudah jelas hitungannya. Saya mau rajin, saya mau malas, gaji saya 1 bulan 1,5 juta. Tapi kalau umpama orang tua saya cuma bilang, Sobi, ya Bu ya, mulai besok kau ikut kami ya. Soal gaji jangan kau pikirin, nanti saya yang akan kasih. Nah. Belum kerja pun hati saya deg-degan sudah. Kenapa? Kalau saya malas, saya bisa nggak digaji sama sekali. Tapi kalau saya rajin, saya mungkin bisa lebih besar dari yang 1,5 juta. Puasa begitu, karena puasa tidak ada timbangan pahala. Berapa banyak dari kita di sini sering menyepelekan ibadah puasa kita kemarin. Itu yang pertama. Ibadah yang tidak ada timbangan pahala, tapi kita sering terjebak dalam menyepelekan amalia ini. Lalu yang kedua, diajarin sama orang tua saya apa? Yang kedua, sampai jam berapa ngaji di sini? Jam 10. Masya Allah. Pria diundang apa ngontrak dia? Baik. Yang kedua, diajarkan sama orang tua saya apa? Timbangan yang tidak ada takaran dosa. Ini juga saya yakin kita semua ini pasti pernah terkena ini, Pak. Apa? Kufur nikmat. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau dosa-dosa lain Allah kasih tahu tuh Pak timbangannya Pak. Tapi kufur nikmat Allah tidak pernah kasih tahu. Maaf sekali maaf. Zina itu pahalanya Allah kasih tahu Pak. Apa dosanya Allah kasih tahu? Dia salah sedikit. Apa dosa zina itu? Orang yang 1 kali melakukan perbuatan zina, nanti mereka akan direbus dalam neraka selama 40 tahun. Sekali 40 tahun. Di mana dijelaskan 1 hari di akhirat itu seperti 1000 tahun kita di dunia rasanya. Jadi kan enak tuh Pak, tinggal ngitungnya mudah. Ya kan? 1 dikali 360 dikali 40 dikali 1000. Itu yang baru sekali Pak. Itu yang baru sekali. Kalau yang langganan na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Riba. Oh, riba juga Allah kasih tahu dosanya. Apa dosa riba, Bu? Orang yang senang memunjingkan sesama saudara muslimnya. Nanti di dalam neraka orang para pengriba itu akan diberikan makanan dari buah yang bernama zakum. Zakum itu buahnya kecil Pak, tapi durinya keluar. Yang mau tidak mau kalau kita sebagai penghuni neraka kita akan makan itu buah. Karena di neraka nanti roh dan jasad akan dikembalikan. Maka kita akan merasakan lagi yang namanya kelaparan saat ini. Yang mau tidak mau saya bilang tadi kita makan buah itu. Ketika kita makan buah itu hancur luluh tenggorokan kita dibuatnya. Tuh dosa riba. Ada ibu-ibu 1 hari di Jakarta tanya, Sogi, kenapa Bu? Memangnya di para penghuni neraka nanti tidak dikasih minuman, cuma dikasih makanan saja. Terus kalau kami haus gimana Sogi? Oh tenang saya bilang. Penghuni neraka mereka akan diberikan minuman dari timah yang sedang menggolak. Jelas timbangan dosa. Hukumannya jelas. Tapi kufur nikmat Allah nggak kasih tahu seberapa besar dosa kufur nikmat. Masih tidak yakin? Baik, ayo kita buka Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur, aku akan tambah nikmatku, kata Allah. Betul? Wala in kafartum, tapi apabila kalian kufur atas nikmat-nikmat yang aku berikan, hei
orang Pontianak, ingat baik-baik, inna azabi lasyadid, sungguh azabku sangat pedih adanya. Allah nggak kasih tahu seberapa besar pedih azab Allah tentang kufur nikmat. Apakah bisa lebih hebat dari zina? Atau jauh lebih ringan daripada riba? Allah nggak bicarakan di sini seberapa besar dosa kufur nikmat. Tapi maaf sekali, buat perbandingan saja. Saya ngaji kitab Al-Qudsiyah. Di jilid kedua di situ ada pernah Allah berfirman begini dalam hadis qudsi. Ini tentang orang yang kufur nikmat. Allah berfirman dalam hadis qudsi itu apa? Malam yashkur ala na'mai. Barang siapa yang tidak pernah bersyukur atas nikmat-nikmat yang aku berikan kepada mereka. Kita sering kenal. Shoki, apa sih bukti kita nih kurang bersyukur sama Allah? Oh udah Pak. Bapak mau tahu kita kurang bersyukur sama Allahnya kayak mana? Mau tahu? Mau tahu? Saya ajak hitung-hitungan. Mau saya ajak hitung-hitungan? Hitung-hitungannya juga mana mudah. Kenapa saya berani ajak hitung-hitungan? Baginda Rasul pernah mengingatkan kepada kita, hasibu qabla an tuhasabu. Biasakan kita hitung amal kita di dunia ini, Pak. Kita hitung sendiri amal kita di dunia. Sebelum nanti Allah yang akan menghitung amal kita. Kenapa? Ketika Allah yang sudah menghitung amal kita, maka tidak ada kemungkinan dikit pun untuk lari dari hitungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita buktikan apakah kita sering bersyukur atau tidak. Baik. Dari 24 jam yang Allah berikan kepada masing-masing kita dari Masjid Asy-Syakirin ini, kan kita semua dikasih waktu 24 jam di sini ya? Betul? Maaf. Coba yang 23 jam tunjuk tangan. Dado. Oke, baik. Berarti setuju semua. Kita semua dikasih waktu flat sama Allah 24 jam. Oke? Baik. Mulai dari kita bangun tidur, bahkan sampai kita tidur sendiri, bahkan maaf, tidur itu sendiri bagian dari nikmat Allah. Sudah diulang-ulang dalam surah Ar-Rahman berpuluh-puluh kali, Pak. Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Berapa banyak nikmat-nikmat Allah yang sering kita dustakan dari 24 jam. Masih tidak percaya? Baik. Kita pecah dari 24 jam. Saya tanya, waktu normal untuk istirahat menurut ilmu kedokteran berapa lama? 8 jam. 8 jam. Baik. Potong 8 jam benar. Buang. Waktu normal untuk bekerja pun menurut ilmu profesional itu 8 jam. Di luar jam istirahat. Lebih dari 8 jam pasti hitungannya lembur. Iya kan? Baik, setuju nih? Kan sudah kelihatan tuh Pak. 8 jam pertama buat istirahat, 8 jam kedua buat bekerja. Kan masih ada 8 jam terakhir Pak. Iya kan? Kan kalau kita mau adil kepada Allah, seharusnya yang 8 jam itu kan kita maksimalkan buat ibadah kepada Allah. Tidur sudah, bekerja sudah, tinggal ibadah yang kita maksimalkan. Iya kan? Tapi saya tanya, berapa banyak dari 8 jam itu kita maksimalkan buat ibadah kepada Allah? Oke, hitungan lagi. Baik, saya ajak hitungan lagi dari 8 jam. Anggaplah kita insya Allah di Asy-Syakirin ini jamaah sholat 5 waktu nggak akan ketinggalan, amin. Walaupun sholat sendiri-sendiri, saya yakin insya Allah nggak akan ketinggalan, amin. Baik, tapi sekarang saya tanya, sekali sholat, 1 kali sholat orang kita di Pontianak rata-rata berapa menit? 5 menit, oh kelamaan. Itu 5 menit doa apa udah kebaca Pak. Rata-rata kita sholat kalau mau jujur 3 menit setengah. Temen saya malah ada 1 menit setengah sholat. Itu pakai kilat khusus dia Pak. Ampun dia Pak. Tapi baik Pak Ustaz. Saya ikutin omongan Mansa. 5 menit.
5 kali 5 25. Masih ada sisa 7 jam 35 menit. Guru saya mengajarkan ibadah gak perlu di atas sejadah, tapi berapa banyak dari 8 jam yang kita maksimalkan buat ibadah kepada Allah. Man lam yashkur ala na'mai, barang siapa yang tidak pernah bersyukur atas nikmat-nikmat yang aku berikan. Bukankah nikmat itu, Pak, yang namanya nikmat itu justru baru akan terasa ketika sudah mulai berkurang atau bahkan hilang sama sekali, baru akan terasa nikmat. Kita baru bisa merasakan nikmatnya tidur di saat mata kita tidak bisa tidur. Kita baru merasakan nikmatnya mengunyah makanan di saat gigi kita sudah mulai pamit satu persatu. Tapi ketika kita bisa tidur, ketika kita bisa makan enak, pernahkah kita sering bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita? Man lam yashkur ala na'mai, barang siapa yang tidak pernah bersyukur atas nikmat-nikmat yang aku berikan kepada mereka, wala yasbir ala balai, dan mereka juga tidak pernah bersabar atas musibah yang aku timpakan kepada dirinya. Nah, jadi kita juga sering kena nih jamaah syakir itu, Pak. Ya Allah Syoki, kenapa ya? Kami ini sholat rajin, sama sedekah mau, sama guru hormat, sama orang tua pun santun. Banyak perbuatan baik yang kami lakukan di masyarakat. Tapi kenapa sih kok Allah terus menimpakan bencana dan silih berganti kepada keluarga kami, Soki? Nah, tuh Pak, tanda orang yang tidak pernah bersabar. Tanpa disadari, kita kan pernah seperti itu. Betul? Kita lupa ketika Allah turunkan ketika Allah kasih kita musibah, kita lupa janji Allah dalam Al-Quran. Apa janji Allah dalam Al-Quran? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sungguh Allah tidak akan memberikan bencana Pak kalau kita tidak sanggup orang pontianak ini, Pak. Kenapa? Karena sifat Allah itu sudah jelas. Wa mallahu zulman lil ibad. Sungguh Allah tidak akan pernah berbuat zalim kepada makhluk-makhluknya ini. Jadi yakinlah ketika Allah kasih kita bencana, Allah kasih kita musibah, kita akan sanggup melewatinya. Karena janji Allah pula dalam Al-Quran, fa inna ma'al usri yusra, thumma inna ma'al usri yusra. 2 kali Allah ulang-ulang itu. Pertanyaannya buat kita, mampukah kita mengambil pelajaran atas apa yang Allah kasih kita musibah ini? Betul? Bukankah musibah itu ada 3 jenisnya? Musibah ada 3. Kalau musibah menimpa orang baik-baik, ini orang baik-baik insyaallah jamaah syakir, semua saya yakin orang baik. Amin. Kalau musibah menimpa jamaah syakirin yang baik-baik di sini nih, itu namanya ujian, Pak. Kenapa diuji? Karena Allah mau naikin kelas. Di mana-mana kalau mau naik kelas harus lewati dulu proses ujian, betul? Baik. Tapi jangan lupa kunci ujian itu 2. Kunci ujian 2. Apa? Lulus, lolos. Baru Allah angkat derajat kita nanti. Amin. Tapi kalau orang model saya, macam saya nih Pak, dapat musibah. Orang setengah-setengah macam saya dapat musibah. Nih orang kayak saya nih Pak, yang bikin repot malaikat. Sholat rajin, maksiat tekun. Ngaji setengah jam, ngomongin orangnya sejam setengah. Sedekah mau, nyolongnya lebih gede dari yang disedekahin. Bikin repot malaikat kalau saya Pak. Masuk kategori STMJ, sholat tekun, maksiat jalan. Di STMJ. Kalau model saya dapat musibah, itu bukan ujian namanya.
Apa? Teguran. Kenapa ditegur? Karena saya sering lalai kepada Allah. Bukankah Allah itu maha pencemburu, Pak? Kalau hati kita, di dalam hati kita sudah terdapat selain Allah, maka Allah akan cemburu kepada kita, Pak. Maka ditimpanya kita, dikasihnya kita musibah supaya kita kembali kepada Allah. Tapi jangan lupa, konsekuensi uji teguran itu apa? Konsekuensi teguran itu apa? Dua juga, Pak. Apa? Perbaiki yang kurang, kurangi yang memang berlebihan. Itu kalau teguran. Bapak kerja malas-malesan, saya yakin atasan Bapak pun pasti bakal negur Bapak. Apalagi Allah. Betul? Kalau orang setengah-setengah model saya, Pak. Tapi model saya bukan model Bapak, model saya. Tapi kalau orang jahat dapat musibah, sama masjid jauh hatinya, sama Quran rasanya nggak temenan, sama ulama musuhan, kerjaannya setiap hari cuma minum tuak sama judi bola, piala Euro, payah itu. Kalau orang jahat model kayak begini dapat musibah, itu bukan ujian, bukan teguran. Apa namanya? Persekot, panjer, DP. Entar kisah di akhirat dikemudian dari malaikat. Nah, tinggal pintar-pintar kita saja, Pak, ketika Allah kasih musibah kepada kita ini. Apakah musibah kita yang menimpa kita ini sebagai ujiankah, sebagai tegurankah, atau sebagai hukuman buat kita? Kalau ujian, apa tadi kuncinya? Lulus, lolos, baru Allah angkat derajat kita. Amin. Tapi kalau teguran, perbaiki yang kurang, kurangi yang berlebihan. Tapi kalau ternyata hukumanlah musibah ini menimpa buat kita, Pak, maka tiada jalan lain selain dua pula kuncinya. Apa? Memperbanyak istighfar dan melakukan taubatan nasuha. Baginda Nabi mengajarkan la saghair illa bil istimrar wa la kabair illa bil istighfar. Tidak ada Bapak Ibu yang namanya dosa kecil kalau dilakukan setiap waktu. Juga tidak ada namanya yang namanya dosa besar kalau ditimpa dengan istighfar dan melakukan taubatan nasuha. Bapak dan Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Malam yashkur ala ni'mai, barang siapa yang tidak pernah bersyukur atas nikmat-nikmat yang aku berikan kepada mereka, wala yasbir ala balai, dan mereka juga tidak pernah bersabar atas musibah yang aku timpakan kepada dirinya. Apa, Pak? Ancaman Allah tentang dua perkara ini, Pak. Ancaman Allah tentang dua perkara ini. Falyakhruj min tahtis samai. Silahkan kalian keluar dari kolong langitku. Keluar! Ya Allah, diusir kita, Pak. Maaf Bapak Ibu, maaf. Kalau kita diusir dari Pontianak, Pak, mungkin kita masih bisa pindah ke Jakarta, Pak. Diusir kita dari Kalbar, kita masih bisa pindah ke Sumatera. Bahkan kita diusir dari Indonesia sekalipun, kita masih bisa minta suaka, Pak, ke Inggris, Australia, dan Amerika. Betul? Tapi kalau diusir dari kolong langit, saya tanya, mau nyari langit mana lagi kita? Falyakhruj min tahtis samai. Silakan kalian keluar dari kolong langitku. Keluar. Wal yatlub rabban siwaya. Cari Tuhan selain aku, kata Allah. Masya Allah. Betapa Allah murka sekali, Pak, akan orang yang kufur nikmat. Yuk kita mulai malam hari ini, Pak, Bapak Ibu. Ketika semua nanti malam hendak naik ke pembaringan, tanyalah hati kita yang paling sering lalai ini.
Wahai hati yang sering lalai, hari ini lebih banyak manakah syukur sayakah atau justru kufur sayakah? Kenapa? Secara jujur Bapak Ibu, hidup di dunia ini kalau tanpa dua perkara ini mubazir rasanya. Apa dua perkara ini? Ridha Allah dan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa dua perkara ini Pak, sia-sia kita tinggal di atas permukaan bumi Allah ini. Ya Bu, Bu, betapapun ibu punya uang di Pontianak ini 2 miliar. 2 miliar banyak apa sedikit? Oh banyak, apalagi lagi kopet begini Pak. Kopet. 2 miliar banyak Pak. Tapi maaf Bapak Ibu, ketika Allah tidak ridho, nggak akan enak rasanya uang 2 miliar. Apa buktinya soalnya Allah nggak ridho dengan uang kita? Oh mudah Bu, suami istri bertengkar terus setiap saat. Anak gak ada yang betah di rumah. Di rumah sudah tidak bisa lagi menghidupkan sholat sunnah tahajud. Di rumah sudah tidak ada lagi yang membaca Al-Quran. Di rumah tidak ada lagi yang bersolawat. Itu salah satu bukti Allah tidak ridho atas rezeki yang kita dapat. Bukankah perbuatan haram itu menyebabkan diri kita malas untuk beribadah? Betul. Salah satu bukti Allah dari itu Pak dengan rezeki kita. Tapi walaupun kita di sini Pak cuma punya uang 6 miliar, tapi kalau Allah ridho enak Pak. Loh, emang saya salah? Sekarang 2 miliar Allah tidak ridho, 6 miliar Allah ridho. Kira-kira pilih mana? Lah iya 6 miliar kan? Oh cuma ngayal doang kok. Heran orang sini ngayal kok senengnya nanggung-nanggung Pak. Ngayal jangan nanggung sekalian. Nah, dalam rangka mencari ridha Allah pada pagi hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berdonasi Al-Quran, mewakafkan hartanya dan lewat Al-Quran. Ingat, agama kita mengajarkan orang yang membantu orang lain dalam melakukan kebaikan, maka pahalanya sama seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Iya kan? Baik. Pahala orang yang membaca Al-Quran itu sendiri Pak, dalam hadis baginda Nabi akan dibalas 1 huruf, dibalas 10 kali kebaikan. Dijelaskan dalam hadis, laisa alif lam mim harfun. Alif lam mim itu bukan 1 huruf Pak, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Saya ajak Bapak Ibu investasi kepada akhirat. Selama ini kita sering memikirkan bagaimana hidup enak Pak di dunia ini, tapi sering lupa untuk mempersiapkan mati nikmat. Hidup enak perlu, mati nikmat jauh lebih penting. Mengingatkan kembali, bukankah Imam Al-Ghazali pernah mengajarkan dalam kitab Ihya, ini dunia Pak. Ambil yang kau perlu, nikmatin yang boleh. Sebisa mungkin jangan sampai kita gagal di dunia. Tapi kalaupun kita gagal di dunia, kita kan masih punya akhirat. Artinya apa? Jangan cara kita mencari dunia ini sampai menghancurkan akhirat kita. Al-Quran mengajarkan kepada kita, walal akhiratu khairul laka minal. Bahkan yang hebat Pak, dalam Al-Quran dijelaskan bahwa nanti ketika roh kita mengalami nazakh. Nazakh itu apa? Sakaratul maut. Sakaratul maut. Baik. Saat roh kita sudah sampai tenggorokan saat itu Pak, roh kita ketika itu berdoa kepada Allah. Dia minta roh kita kepada Allah saat itu. Apa doa kita kepada Allah saat mengalami sakaratul maut? Silakan buka dalam Al-Quran. Dijelaskan dalam Al-Quran, roh kita akan berdoa kepada Allah. Doanya itu, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau bisa tunda sebentar kematian saya, ya Allah, tunda sebentar. Payahlah dan kami ini mengalami sakaratul maut ini, ya Allah. Tunda sebentar ya Rabb.
Kalau engkau berhasil mengabulkan doa kami ini ya Rabb, sungguh fa'asaddaqa, saya akan bersedekah yang banyak. Tapi sayang, seribu sayang, nyawa sudah berada di tenggorokan, pintu tobat sudah tertutup, ladang amal pun sudah tidak bisa ditanam. Mumpung kita masih ada di dunia, ruh belum berpisah dari jasad, ladang amal masih banyak yang bisa kita tanam, pintu taubat masih terbuka lebar-lebar. Ayo kita gunakan sebagai ibadah, sarana ibadah kepada Allah. Sering kita mendengar ucapan kalimat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apa beliau mengajarkan? Sungguh sering aku menaruh harapan kepada manusia, tapi yang didapat hanya sebatas kekecewaan belaka. Pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu investasi untuk akhirat kita. Investasi dunia kemungkinan hanya 40% saja kita untung, Pak. Tapi investasi akhirat nanti, sungguh Allah tidak akan pernah buat kita gagal. Pasti Allah akan kasih kita menang untuk akhirat kita. Bukankah ada 3 perkara yang berhak memberikan syafaat? Apa? Pertama, syafaatul uzma dari baginda Rasul. Betul? Tapi kita harus sadar diri, kalau kita sholawat tidak pernah setidaknya, kita sholawat jarang-jarang, ibadah sunnah pun jarang-jarang, menghidupkan amalia-amalia sunnah juga tidak pernah, maka jangan pernah kita berharap mendapatkan syafaatul uzma baginda Nabi. Kalau begitu, kita berharap yang kedua, apa? Kita punya anak yang menghafal Al-Quran sebanyak 30 juz, 114 surah, 6.600 sekian ayat. Soki, kami juga belum punya tuh Soki, anak yang menghafal Al-Quran Soki. Terus, kalau begitu kita bisa mengharapkan dari syafaat yang ketiga. Apa? Syafaat Quranul Karim. Baginda Nabi mengajarkan iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca itu Quran. Sungguh Al-Quran itu nanti di yaumil akhir itu akan datang kepada kita dan memberikan syafaat bagi para sahabat-sahabatnya. Sahabat Quran, baik yang membaca Al-Quran, lebih-lebih yang menghidupkan Al-Quran di tengah-tengah masyarakat kita. Bapak Ibu, untuk proses bagaimana donasi, silakan untuk Ustaz Henry yang lebih lanjut. Saya mohon maaf, izin istirahat terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang kami sampaikan tadi, pada sesi ini kami akan mengajak ayah bunda untuk bersama-sama dengan kami untuk membantu agama Allah dengan cara berwakaf komitmen. Yang mana ayah bunda bisa berwakaf Al-Quran tanpa harus membayarkan pada pagi hari ini. Bisa ayah bunda bayarkan besok, lusa, atau bahkan 7 hari atau 1 minggu setelah acara kita pada pagi hari ini. Ini adalah caranya sangat mudah ya bunda. Caranya ya bunda tinggal angkat tangan. Caranya sangat mudah. Caranya ayah bunda tinggal angkat tangannya. Tim kami akan langsung menghampiri ayah bunda, mencatatkan nama dan memberikan selembaran kertas yang isinya berupa nomor rekening yang mengatasnamakan Lembaga Komunitas Riau Indonesia Mengaji. Jadi ini adalah contoh Al-Quran wakaf kita. Dan nilai dari satu Al-Quran wakaf ini berupa Rp100.000. Dan dengan Rp100.000 ini, ayah bunda sudah ikut serta dalam 3 buah amal jariah. Amal jariah yang pertama, ayah bunda sudah ikut serta dalam berwakaf Al-Quran. Yang kedua, ayah bunda sudah ikut serta dalam pembangunan musola-musola di daerah-daerah terpencil. Yang ketiga, ayah bunda sudah ikut serta dalam pembayaran honor guru-guru ngaji di daerah-daerah terpencil. Dan bagi nanti ayah bunda yang berwakaf di angka tertinggi di atas 10 Al-Quran atau lebih akan mendapatkan sebuah DVD dari Syekh Muhammad Jagat yang isinya berupa murotal Al-Quran. Yang kedua akan mendapatkan sebuah piagam penghargaan
yang langsung ditandatangani oleh Tuan Guru kita Kiai Haji Muhammad Syauqi MZ. Dan ini bisa menjadi bukti kepada anak cucu kita kelak bahwasanya ayah bundanya atau datuk neneknya sudah pernah ikut serta dalam berwakaf Al-Quran. Baik ayah bunda, seperti di tempat-tempat lainnya, kami memulai wakaf Al-Quran ini, lelang ini di angka tertinggi, yaitu di angka 30 Al-Quran atau setara dengan 3 juta rupiah. Kami ingatkan kembali, pada saat sekarang ini ayah bunda tinggal angkat tangannya, kami hanya meminta niat dan komitmennya, dan nanti kita akan ikat dengan akad wakaf. Bismillah ya bunda, di angka 30 Al-Quran atau setara dengan 3 juta rupiah. Bismillah. Bismillah ya bunda, di angka 30 Al-Quran atau setara dengan 3 juta rupiah. Bismillah. Alhamdulillah dari ayahanda kita. Takbir, Allahu Akbar. Bismillah. Dari ibunda kita juga 30 Al-Quran, dari ibunda kita juga. Alhamdulillah. Bismillah ya bunda. Untuk di sesi 30 Al-Quran dari ayahanda kita juga. Alhamdulillah. Takbir, Allahu Akbar. Bismillah ya bunda, di angka 30 Al-Quran. Sebelum ayah bunda berniat berwakaf pada pagi hari ini, insya Allah 3 hari lagi akan datang 2000 Al-Quran yang akan kita distribusikan langsung untuk Kalimantan Barat, untuk saudara-saudara kita di daerah-daerah terpencil. Bismillah ya bunda, di angka 30 Al-Quran atau setara dengan 3 juta rupiah. Dan khusus untuk 30 Al-Quran kita buka untuk sesi 8 tiket saja. Bismillah. Tinggal 4 lagi ya bunda. Untuk sesi alhamdulillah dari ayahanda kita juga 30 Al-Quran. Bismillah. Tinggal 3 lagi ya bunda. Tinggal 3 lagi ya bunda. Ayahanda harap menunggu tim kami yang lagi mencatat. Bismillah. Di angka 30 Al-Quran ayah bunda, tinggal 3 tiket lagi ayah bunda. Siapa yang akan mendapatkan 3 tiket ini? 30 Al-Quran ini ayah bunda bayangkan akan sampai ke tangan-tangan orang-orang yang tidak bisa membaca Al-Quran menjadi bisa membaca Al-Quran. Dari orang yang bisa membaca Al-Quran menjadi menghafal Al-Quran berkat Al-Quran yang ayah bunda wakafkan. Bismillah. 30 Al-Quran atau setara dengan 3 juta rupiah. Tinggal 3 tiket lagi ayah bunda.